mengikut Yesus punya kepastian. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Idqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'il ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fakunu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisih tentangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulan, mengikut Yesus bukan orang kafir. Ini ayatnya. Mengikut Yesus dibersihkan oleh Tuhan. Mengikut Yesus akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Mengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Mengikut Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah. Mengikut Muhammad wallahu a'lam bishawab. Haleluya. Terima kasih teman. Baik teman-teman, saya ingin sampaikan dua ayat yang memastikan kita hidup masuk surga. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45 berkata begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting di ayat ini. Yang pertama, Isa Al-Masih adalah firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Yang tadi surat 72 Al-Jin ayat 19, Muhammad dikerumuni jin. Artinya dekat dengan jin. Nah, ini ayat 45 Al-Imran, surat 3 Al-Imran 45, dekat dengan Allah, terkemuka dunia akhirat, firman Allah, Isa Al-Masih bukan Muhammad. Jadi kalau dari dulu Al-Quran ada terjemahannya, waktu saya kecil, saya yakin saya sudah Kristen dari dulu. Sudah mengikut Yesus dari dulu. Nah, saya juga menyesal sekarang baru percaya Yesus. Jadi saya ikut Yesus itu punya kepastian. Ya. Inilah penyebab kenapa sekarang tsunami murtad, dibaptis antri. Karena apa? Orang mau selamat. Tidak mau bangga-bangga, saya adalah Pancasila. Yang benar menurut saya adalah Tuhan Yesus. Itu saja. Karena kebenaran Tuhan Yesus bisa bertanggungjawabkan oleh Alkitab. Kebenaran Muhammad tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Quran. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Tidak ada. Oleh karena itu saudara, mari kita berubah. Seperti Power Ranger berubah. Power Ranger berubah. Begitu. Jangan nanti setelah neraka berlutut dan mendatangi neraka. Kasihan. Ngeri. Lebih baik sekarang
walaupun diintimidasi oleh saudara kamu, nggak peduli. Yang penting surga menanti. Saya tidak takut mati. Bela bangsa dan negara, bela NKRI, demi memuliakan Tuhan Yesus. Karena Indonesia sedang dilawat Tuhan Yesus, sedang dijamah Tuhan Yesus. Makanya banyak jiwa yang datang kepada Yesus dibaptis antri. Haleluya. Begitu teman. Karena apa? Ikut Yesus punya kepastian. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Dalam Yohanes 8 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kemudian dalam ayat 24, Yesus berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang tubuh roh, yang tidak bisa dilihat oleh tubuh manusia berdosa, yaitu Allah, sumber dari semua yang ada, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sumber dari semua yang ada, maka kita akan mati dalam dosa kita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang, supaya semua bisa selamat. Jadi orang Kristen tidak butuh lagi kitab-kitab lain untuk bisa mengenal Tuhan. Cukup untuk bisa mengenal Tuhan, cukup Alkitab saja. Sudah cukup untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Kita bisa baca sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 36, dan bisa juga kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.